Para siswa, selamat bertemu kembali dalam bidang studi seni lukis. Materi hari ini adalah tentang menggambar ilustrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi? Mari kita bersama-sama ikuti materi berikut ini. Para siswa, Gemaraya Edukasi akan memberikan materi menggambar ilustrasi. Grade datang untuk Anda. Para siswa sekalian, seperti apakah contoh gambar ilustrasi itu? Mari kita lihat gambar-gambar di bawah ini. Seperti inilah para siswa, gambar ilustrasi yang sering dipakai dalam buku pelajaran maupun majalah ataupun buku bacaan yang lain. Menarik bukan kalau ada gambar ilustrasi yang ada di dalam buku maupun majalah. Pengertian gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang secara khusus dibuat untuk memperjelas atau menjelaskan sesuatu maksud atau tujuan. Manakala seorang melihat gambar ilustrasi tersebut, dia akan dapat melihat gambaran suatu peristiwa atau suasana tertentu walaupun tidak disertai dengan keterangan yang berupa kalimat tertulis, tetapi gambar ilustrasi juga dapat berdiri sendiri sebagai suatu gambar. Inilah pengertian gambar ilustrasi. Lalu, fungsi gambar ilustrasi itu untuk apa saja? Yang pertama, memberi gambaran sekilas sebuah cerita. Yang kedua, melengkapi dan memperjelas cerita. Ketiga, menyampaikan suatu maksud atau kritik. Dan yang keempat, bisa menarik perhatian orang sehingga tertarik untuk membaca buku, majalah, atau cerita yang disajikan. Jika anak-anak melihat gambar di sebelah kanan ini, tanpa tulisan, para siswa sudah melihat bahwa gambar ini sudah menceritakan peristiwa yang terjadi. Inilah fungsi gambar ilustrasi. Nah, bagaimanakah syarat untuk bisa menggambar ilustrasi dengan baik? Yang pertama adalah gambar itu bisa menarik perhatian. Lalu yang kedua, kesesuaian gambar dengan cerita. Jadi misalnya ada buku tentang pelajaran matematika, maka gambar yang ada di situ harus ada hubungannya dengan matematika. Kemudian mudah ditangkap maksudnya. Dan yang keempat, goresan atau sapuan warna tegas. Kita lihat gambar-gambar yang tampil di sebelah kanan. Ini adalah contoh gambar ilustrasi yang warna-warna maupun goresan sangat tegas dan sangat gampang untuk ditangkap maksudnya. Inilah syarat gambar ilustrasi yang mungkin bisa kamu pakai untuk pedoman saat para siswa nanti menggambar ilustrasi. Nah, bagaimanakah teknik di dalam menggambar ilustrasi itu? Ada beberapa macam teknik yang digunakan dalam menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah teknik pointillis, yang kedua adalah teknik Dussel, ketiga adalah teknik blok, dan keempat
adalah teknik akuarel. Apa itu teknik pointillis? Apa itu teknik Dussel, teknik blok, dan teknik akuarel? Kita ikuti penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah teknik pointillis. Para siswa, teknik pointillis ini adalah teknik menggambar dengan arsiran untuk memperoleh gelap terang dengan menggunakan titik-titik. Coba para siswa lihat contoh gambar di sebelah. Ini adalah contoh gambar dengan teknik pointillis di mana arsiran menggunakan titik-titik. Titik-titik ini menunjukkan gelap terang dari sebuah gambar yang dibuat. Yang kedua adalah teknik Dussel. Teknik Dussel ini sangat menarik sekali untuk menggambar ilustrasi karena arsiran yang dihasilkan itu lebih lembut. Untuk memperoleh gelap terang, arsiran ini sangat tepat sekali di dalam menggambar ilustrasi. Karena menggambar dengan teknik Dussel ini bisa dilakukan dengan cara disapukan atau digosok dengan alat yang namanya Dussel, atau bisa digantikan dengan menggunakan kertas atau tisu. Mungkin para siswa pernah melakukan hal ini, yaitu saat menggambar, anak-anak menggunakan kertas atau tisu yang digosokkan pada kehitaman pensil, kemudian disapukan pada bidang gambar. Kita lihat anak-anak, tampilan gambar di sebelah ini dikerjakan dengan teknik Dussel. Menarik bukan? Karena arsiran ini bisa kelihatan lebih lembut. Teknik yang ketiga adalah teknik blok. Nah, para siswa sekalian, teknik blok ini adalah arsiran dengan menggunakan blok. Jadi, untuk memperoleh gelap terang dalam gambar dilakukan dengan membuat blok pada gambar tersebut. Nah, para siswa, coba kita lihat gambar di sebelah kanan. Ini adalah contoh gambar ilustrasi dengan teknik blok. Jika para siswa tertarik dengan teknik ini, tidak ada salahnya bisa dicoba saat para siswa membuat gambar ilustrasi. Dan teknik ini mungkin bisa merupakan pilihan saat menggambar ilustrasi. Teknik yang berikutnya adalah teknik plakat. Nah, para siswa sekalian, teknik plakat ini merupakan cara menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal, sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Coba para siswa sekalian amati gambar di sebelah kiri ini. Gambar ini dilakukan dengan menggunakan pewarna cat poster, sehingga warnanya cukup pekat dan cukup tebal, sehingga gambar ini menjadi cukup jelas untuk dilihat. Teknik yang selanjutnya adalah teknik akuarel. Para siswa sekalian, teknik akuarel ini adalah teknik yang digunakan saat melukis atau menggambar dengan menggunakan pewarna cat air. Karena dengan cat air, sapuan warna yang dihasilkan itu bisa tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan terkesan tembus pandang atau transparan. Para siswa bisa melihat contoh gambar ilustrasi di sebelah kanan. Ini adalah gambar yang diwarna dengan menggunakan cat air, sehingga terkesan transparan atau tembus pandang. Setelah para siswa mengetahui teknik di dalam menggambar ilustrasi, mari kita lihat objek di dalam menggambar ilustrasi.
objek apa sajakah yang dipakai saat menggambar ilustrasi? Ada manusia, kemudian yang kedua adalah hewan, baik itu hewan berkaki 4 maupun berkaki 2, dan berikutnya adalah tumbuh-tumbuhan. Inilah para siswa yang menjadi objek di dalam menggambar ilustrasi. Para siswa sekalian, mari kita bahas satu persatu apa yang menjadi objek gambar ilustrasi tersebut. Yang pertama adalah menggambar ilustrasi manusia. Menggambar ilustrasi manusia ini memerlukan ketelitian yang sangat serius, karena menggambar manusia memiliki proporsi yang jauh berbeda dengan gambar yang lain. Sehingga pada saat menggambarnya kita membutuhkan perhatian khusus baik untuk karakter maupun di dalam pemahaman anatominya, agar gambar yang dihasilkan bisa terlihat wajar dan tidak memiliki kesan yang kaku. Para siswa bisa melihat contoh gambar di sebelah kanan ini, bagaimanakah saat menggambar wajah. Menggambar wajah anak-anak dengan menggambar wajah orang dewasa, apalagi orang yang lebih tua, memerlukan anatomi maupun karakter yang berbeda. Inilah yang perlu dipahami para siswa sekalian saat menggambar wajah manusia. Para siswa sekalian, menggambar manusia tidak hanya cukup menggambar wajah saja, tetapi para siswa harus bisa menggambar manusia berdiri. Nah, bagaimanakah proporsi gambar manusia berdiri itu? Yang pertama, jika para siswa menggambar anak usia 1 tahun, perbandingannya adalah 4 kali besar kepala. Misalnya, besar kepalanya adalah 3 cm, berarti para siswa harus menyiapkan 12 cm untuk bisa menggambar anak usia 1 tahun berdiri. Kemudian proporsi anak usia 2 tahun yaitu 5 kali besar kepala. Dan untuk bisa menggambar anak usia 6 tahun, proporsinya adalah 6 kali besar kepala. Serta menggambar manusia dewasa, proporsinya adalah 7 kali besar kepala. Coba para siswa lihat gambar di sebelah kanan. Yang pertama adalah anak-anak 1 tahun. Bagaimanakah proporsinya sudah saya tunjukkan melalui garis-garis yang menunjukkan di mana itu letak kepala, di mana letak dada, di mana letak pinggang, di mana letak lutut, dan di manakah letak betis serta ujung kaki sudah saya gambar melalui garis-garis sebagai penuntun para siswa membuat gambar manusia berdiri. Yang berikut adalah menggambar ilustrasi hewan. Tokoh hewan juga mempunyai proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, binatang air, dan juga binatang udara. Proporsi dari gambar ilustrasi masing-masing dari binatang tersebut harus memiliki kejelasan. Inilah para siswa contoh menggambar unggas atau hewan berkaki 2. Lingkaran-lingkaran ini menunjukkan bagaimanakah cara awal para siswa menggambar unggas atau hewan berkaki 2. Jika para siswa mencoba menggambar binatang ini, lingkaran ini sangat mempermudah untuk menuntun para siswa dalam menggambar hewan berkaki 2. Cukup mudah bukan cara menggambar hewan berkaki 2?
baik itu berleher pendek maupun berleher panjang. Nah, bagaimanakah jika kita akan menggambar hewan berkaki 4? Contohnya kalau kita akan menggambar kambing. Menggambar kambing ini mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama adalah perut sama elip atau perut berbentuk elip. Jadi para siswa bisa menggambar lingkaran elip sebagai tempat untuk menggambar perut. Kemudian ciri yang berikutnya adalah kakinya kecil, dan yang ketiga adalah kuku kaki besar. Inilah contoh di dalam menggambar hewan, yaitu kambing. Bentuk kepalanya juga ada di sebelah kanannya. Inilah contoh di dalam mempermudah saat para siswa menggambar kambing. Kemudian yang berikut adalah menggambar binatang kerbau. Menggambar binatang kerbau ini beda dengan menggambar kambing. Ciri-cirinya adalah perut lebih besar dari elip. Jadi kalau kambing itu elip, kerbau ini lebih besar dari elip. Lalu kakinya besar dan kuku kakinya juga besar. Bagaimanakah bentuk kepalanya? Bisa Anda lihat di sebelah kiri gambar tersebut. Menggambar ilustrasi tumbuhan. Para siswa, tumbuhan itu jenisnya bermacam-macam dan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Saat kita menggambar tumbuhan, itu memerlukan ketelitian yang sangat luar biasa. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi bisa dibuat dengan cara sederhana atau menyederhanakan. Tetapi kalau menggambar tumbuhan ini sebagai lukisan khusus tentang tumbuhan, maka bisa digambar dengan cara detail. Di bawah ini adalah contoh gambar tumbuhan yang dipakai di dalam gambar ilustrasi yang sudah disederhanakan. Bagaimana cara menggambar tumbuhan berbatang besar? Kemudian yang berikut tumbuhan berdaun besar, dan yang berikutnya adalah tumbuhan yang berdaun kecil atau tumbuhan rumput. Ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, para siswa sekalian, gambar ini menunjukkan gambar yang dibuat secara detail, gambar tumbuhan yang dibuat secara teliti. Bagaimana tekstur-tekstur yang ada di dalam batang tersebut ini dibuat secara teliti sekali, sehingga batang tumbuhan ini sangat menarik untuk dilihat. Karena di dalam menggambar tumbuhan, batang adalah merupakan bagian utama dari suatu tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, yang mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Struktur batang lebih kompleks daripada akar tumbuhan karena memiliki ruas-ruas dan antarruas. Di ruas batang tersebut akan muncul bunga dan tunas daun serta ranting-ranting yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Coba perhatikan para siswa gambar batang tumbuhan yang dibuat sebagai lukisan yang dibuat secara detail. Tekstur-teksturnya juga sangat luar biasa, dibuat dengan cara teliti sekali. Inilah para siswa contoh gambar tumbuhan yang dibuat secara detail sebagai lukisan khusus tentang tumbuhan. Nah, para siswa sekalian, jenis gambar ilustrasi itu juga bermacam-macam. Jenis-jenis gambar ilustrasi terdiri dari beberapa jenis, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gambar kartun, kedua gambar karikatur, ketiga gambar komik, dan yang keempat gambar ilustrasi karya sastra. Seperti apakah gambar kartun, gambar karikatur,
gambar komik dan gambar karya sastra. Kita lihat penjelasan berikut ini. Jenis gambar ilustrasi yang pertama adalah gambar kartun. Para siswa sekalian, bentuk gambar kartun dapat berupa tokoh manusia atau hewan yang berisikan cerita-cerita yang memiliki sifat menghibur. Penampilan dari gambar kartun dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni gambar full color ataupun gambar hitam putih. Coba para siswa amati gambar di sebelah kanan. Ini adalah contoh-contoh gambar kartun yang sifatnya menghibur. Yang kedua adalah gambar ilustrasi karikatur. Bentuk gambar karikatur memiliki karakter yang dilebih-lebihkan, menarik, lucu, unik, dan terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Dengan objek gambarnya dapat berupa manusia atau hewan. Di sebelah kanan ini adalah contoh gambar karikatur yang dilihat sangat lucu. Bentuk kepalanya besar, badannya kecil. Inilah para siswa contoh gambar karikatur. Gambar ini berupa kritikan pada seseorang, dan seseorang itu biasanya tokoh masyarakat atau tokoh pemerintah. Ini tentang orang yang selalu berjanji, dan berjanji, tetapi tidak pernah tepat dalam janjinya tersebut. Maka di dalam karikatur digambarkan seperti ini. Berikut adalah menggambar ilustrasi komik. Nah, para siswa sekalian, para siswa mungkin ada yang hobinya membaca komik. Inilah contoh gambar ilustrasi yang berbentuk komik. Ilustrasi dalam bentuk komik merupakan serangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita dengan bentuk yang dapat berupa buku atau lembaran dengan gambar singkat. Di samping ini adalah contoh ilustrasi komik yang isinya tentang alur cerita, dan dalam alur cerita itu ada tulisan serta gambar pendukung cerita tersebut. Inilah yang dinamakan gambar ilustrasi di dalam komik. Nah, para siswa sekalian, jenis gambar ilustrasi yang berikut adalah jenis gambar ilustrasi untuk karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, bisa berupa puisi, dan bisa berupa sajak. Itu akan nampak lebih menarik minat orang di dalam membaca apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Karena gambar ilustrasi ini fungsinya adalah bisa membuat orang itu lebih senang untuk membaca dan bertujuan memberikan penguatan dan memperjelas isi atau narasi pada materinya. Gambar di sebelah kanan ini adalah contoh gambar ilustrasi dalam karya sastra yang mungkin anak-anak bisa menebak gambar ilustrasi ini menceritakan karya sastra tentang apa. Jenis gambar ilustrasi yang berikutnya adalah jenis gambar ilustrasi vignette. Gambar ilustrasi vignette ini bisa disisipkan atau diletakkan pada bidang yang kosong dari suatu narasi atau bacaan. Karena gambar ilustrasi ini berfungsi sebagai pengisi bidang yang kosong dan gambarnya berupa garis yang dibuat dengan penuh variatif sehingga menarik untuk dilihat. Di sebelah kanan ini ada contoh gambar vignette yang berupa garis-garis yang dibuat
secara kreatif yang bisa diletakkan di bidang-bidang yang kosong dalam narasi atau tulisan yang bisa memperindah tampilan dalam tulisan tersebut. Demikian para siswa materi tentang menggambar ilustrasi. Semoga para siswa menjadi paham dan merasa terbantu dengan penjelasan yang saya sampaikan pada hari ini. Mari kita terus berkarya, dan membuat orang lain menjadi senang dengan karya yang kita buat. Sampai jumpa dan terima kasih, dan jangan lupa tekan like dan subscribe untuk kemajuan materi yang selalu saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.